Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam kajian fikih muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kajian kita ini, diberikan ilmu yang bermanfaat dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita makin mengetahui syariat-syariat Allah, perintah dan larangan Allah SWT, dan Allah jadikan ilmu itu sebagai pembimbing kita yang mengarahkan kita dalam kehidupan di dunia ini, sehingga membawa kebaikan di dunia dan kebaikan yang abadi di akhirat nanti. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tema tentang belanja antara gaya hidup atau kebutuhan. Sedikit latar belakang dalam munculnya tema ini, ya, sebetulnya masalah gaya hidup ini saya tidak pernah belajar, ibu-ibu, ya. Saya tidak pernah belajar tentang masalah gaya hidup. Cuman karena panitia meminta tema dan saya lagi memang waktunya agak sedikit, ya, banyak kegiatan, maksudnya sedikit yang kosong, sehingga proses judul ini agak alot. Saya minta pada panitia yang menentukan, tetapi panitia menyerahkannya kepada saya. Akhirnya saya menyerahkan pada istri saya. Saya menyerahkan pada istri saya, kemudian saya sampaikan kajiannya untuk ibu-ibu, dan istri mengatakan temanya tentang belanja aja, ya, tentang belanja antara gaya hidup dan kebutuhan. Kemudian saya iyakan. Setelah saya mengiyakan, saya yang pusing mencari referensinya. Ya, saya jadi kesulitan mencari referensinya. Tapi alhamdulillah, keinginan kita untuk mempelajari, kemudian usaha untuk mencari, dan saya mendapatkan seadanya referensi-referensi tentang gaya hidup. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini menjadi penambah atau pengetahuan kita dalam masalah berbelanja dan juga dalam masalah gaya hidup, ya. Dan jika ada kekurangan-kekurangan, maka saya minta ilmunya dari ibu, ya. Nah, ibu, masalah gaya hidup ini, Bu, yang jadi sulit bagi saya. Baik. Kira-kira yang akan setelah saya mencoba mencari referensi, akhirnya saya mencoba untuk menjadikan pembahasan kita ini dalam membahas diantaranya apa itu secara singkat saja gaya hidup, ya. Kemudian bagaimana gaya hidup dalam berbelanja di masa kita sekarang ini, ya. Kemudian apakah gaya hidup ini dibolehkan atau tidak dengan menimbangnya kepada
syariat Islam. Kemudian kita akan bahas macam-macam kebutuhan, ya. Kemudian bagaimana kaidah syariat dalam berbelanja, dalam gaya hidup ini, dan juga dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu kira-kira poin yang akan kita bahas. Dan tentunya sedikitnya waktu tentu tidak bisa kita bahas secara rinci, tetapi paling tidak yang sedikit ini bisa mengenal, ya, tentang belanja dan gaya hidup itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Gaya hidup adalah, ya, sebagaimana seorang ahli mengatakan, tapi ahlinya bukan orang ini, ya, orang luar kayaknya, adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, dalam minat dan opininya, ya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ini yang dimaksud dengan gaya hidup. Jadi pola seseorang dalam kehidupan ini, bagaimana dia mengekspresikannya dalam aktivitas, ya, dalam aktivitas dan juga dalam minat, kemudian juga opini. Nah, otomatis gaya hidup ini antara satu orang dengan orang lain akan berbeda, antara satu keluarga dengan keluarga lain akan berbeda, dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda, dalam satu negara dengan negara lain akan berbeda gaya hidupnya, ya. Kemudian kita ambil gaya hidup dalam berbelanja, karena tema kita adalah berbelanja antara gaya hidup dan kebutuhan. Jadi yang kita bahas adalah gaya hidup masyarakat kita sekarang ini dalam masalah berbelanja, sehingga akan nanti dalam berbelanja itu akan diekspresikan dalam aktivitas belanjanya, ya, dalam aktivitas bagaimana barang-barang yang dia beli. Kemudian juga pasti akan berpengaruh dalam minatnya pada apa saja dalam belanja, dan juga pada opininya, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ini tentunya akan terpengaruh dengan lingkungan, ya, gaya hidup kita akan sangat terpengaruh oleh lingkungan. Nah, lingkungan kita sekarang sangat, ya, berkembang pesat dalam masalah teknologi informatika, yaitu dengan seiring berkembang pesatnya teknologi internet, sehingga media-media yang berhubungan dengan informasi ini sangat cepat juga berkembangnya. Nah, sehingga kita lihat, ya, dalam masalah berbelanja ini juga terjadi perubahan gaya hidup yang sangat luar biasa. Dahulu, ya, hanya dalam beberapa tahun terjadi perubahan dalam berbelanja. Dulu kita belanja susah, ya, harus mengeluarkan waktu khusus, merencanakannya dan memikirkan, ya, kira-kira tempatnya. Kadang-kadang sudah susah-susah kita berjalan tidak ketemu barang kita cari. Nah, sekarang dengan teknologi internet dan juga media-media, ya, di antara media sosial dan juga aplikasi-aplikasi dalam berbelanja, marketplace, sehingga ini mempengaruhi gaya hidup kita dalam berbelanja. Ya, ibu-ibu sekarang belanjanya
sudah menggunakan online. Jualnya juga dengan cara online. Jadi jual belinya sudah berubah, gaya hidupnya sudah berubah. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Bagaimana hukum berbelanja menggunakan di marketplace, sudah pernah kita bahas dulu ya. Nah, sehingga ya, sekarang kita akan bahas referensinya, yaitu dampak dari salah satu penelitian, yaitu dampak dari gaya hidup dalam berbelanja ini yang begitu besar, sehingga apa pengaruhnya pada suatu kelompok orang. Penelitian yang di sini yaitu kelompok mahasiswi ya. Nah, sengaja penelitiannya adalah pada mahasiswi, bukan mahasiswa. Biasanya suka belanja apa? Mahasiswi ya, di suatu kelompok desa ya, satu kelompok desa mahasiswi yang ada di desa tersebut. Nah, akhirnya dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dengan kemudahan berbelanja tersebut ya, yang mana sekarang media sosial sangat mudah ya, viral hal-hal yang mungkin sesuatu yang memiliki lebihnya dari yang lain sehingga menjadi viral. Makanan viral, baju yang viral ya. Nah, sehingga ini pengaruh juga dalam berbelanja. Nah, media sosial ini pengaruhnya. Kemudian juga marketplace berpengaruh juga. Akhirnya muncullah gaya hidup shopaholic. Nah, shopaholic itu ibu-ibu sudah tahu ya? Saya baru tahu, baru tadi malam saya baca. Belum tahu. Hah? Belum tahu. Shopaholic ya, ternyata istri saya sudah tahu dia. Saya kira yaitu kecenderungan untuk berbelanja. Gila belanja. Hah? Gila belanja. Gila belanja, kecenderungan ya. Kecenderungan untuk belanja. Nah, ini gaya hidup jadinya berpengaruh dengan kemudahan ya, media sosial dan marketplace itu. Akhirnya orang sangat mudah sambil tiduran, sambil bosan lagi ini belanja ya. Nah, sedikit-sedikit belanja. Nah, akhirnya ketergantungan ya, ketergantungan. Nah, jadi shopaholic itu adalah kecenderungan untuk terus belanja. Kalau bahasa ekstrimnya gila belanja ya. Maka apa yang dialami dengan munculnya marketplace, WhatsApp ya, di grup-grup WhatsApp, kemudian media sosial seperti TikTok, seperti Instagram. Nah, selalu kita ditawarkan barang-barang ya. Setiap media sosial pun ada tempat-tempat untuk berbelanja. Akhirnya kita jadi ketergantungan, belanja terus. Nah, kemudian yang dialami ya dalam gaya hidup berbelanja menggunakan marketplace dan media sosial ini akan sangat terpengaruh dengan beberapa sifat berikut dalam gaya hidup. Di antaranya, sifat manusia itu pantang kalah dari orang lain. Ya. Jadi kenapa muncul sifat gila belanja? Di antaranya karena pantang kalah dengan orang lain. Artinya berlomba-lomba. Ya. Dan memang sudah tabiat manusia itu sukanya berlomba-lomba, mau laki mau perempuan ya, suka berlomba-lomba. Cuman berbeda, kalau dalam berbelanja ini biasanya yang suka berlomba-lomba siapa? Lebih banyak pada ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak sukanya berlomba-lomba yang sifatnya juga menjurus ke gaya hidup bapak-bapak, seperti ya dalam bekerja ya, kemudian dalam olahraga. Dan itu sudah tabiat manusia. Allah ciptakan bahwa
suka berlomba-lomba. Dan diantaranya makanya Allah menjadikan lomba-lomba itu dalam kebaikan. Nah, sedikit kita singgung ya. Sedikit kita singgung pandangan Islam dalam yang mana yang seharusnya, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Maka kalau kita lihat Allah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Ya. Kebaikan itu ada dua. Kebaikan apa? Dunia dan kebaikan di akhirat. Makanya juga Allah Ta'ala memerintahkan pada kita untuk apa? Meminta kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oleh karena itu Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan juga Allah perintahkan kita berlomba-lomba dalam mencari kedudukan kita di surga nanti. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu maka hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Ayat sebelumnya menceritakan tentang nikmat surga. Ya, Allah setelah menyebutkan nikmat surga, maka Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba. Maka juga Rasulullah SAW ya mengerti dengan sifat manusia ini. Maka beliau mengarahkan perlombaan dalam kebaikan. Contohnya dalam berperang, dibagi dua kelompok, kelompok muhajirin dengan kelompok ansor. Yang mana muhajirin ya di perang Badar dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ansor dipimpin oleh dari kaum ansor juga, lupa saya namanya ya. Nah akhirnya apa? Mereka saling berlomba siapa yang lebih banyak dalam membunuh ya musuh. Kemudian juga Rasulullah SAW menjadikan perlombaan kebaikan ini dalam surga, mencari surga ketika perang. Sedikit saya kemana-mana Bu ya, tapi tujuannya juga mengarahnya ke perlombaan ini. Jangan sampai kita malah perlombanya dalam berbelanja. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika menghadapi kesulitan dalam perang Ahzab, ya, maka kesulitannya apa? Di cuaca yang dingin, kemudian juga mereka sangat banyak jumlahnya, ya, dan kaum muslimin terkepung. Sehingga Rasulullah SAW ingin tahu bagaimana keadaan musuh sekarang ini setelah beberapa hari mengepung Madinah. Maka Rasulullah SAW butuh informasi. Maka Rasulullah SAW menjadikan ini suatu perlombaan bagi para sahabat. Siapa di antara kalian yang berani menyusup ke tempat musuh mencari tahu keadaan mereka, maka akan menjadi temanku di surga nanti. Nah, jadi kita lihat di sini perlombaannya adalah dalam kebaikan akhirat. Ya, di dunia juga ada perlombaan dibikin Rasulullah SAW. Contohnya dalam perlombaan, tapi tetap mengarahnya nanti ke akhirat juga, perlombaan pacu kuda, memanah. Ini tujuannya juga untuk berjihad. Dalam kehidupan sehari-hari juga Nabi pernah berlomba dengan Ummu Aisyah, berlomba lari. Nah, jadi intinya kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan berlomba itu hanya boleh untuk tujuannya kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sekarang berlomba dalam belanja, nggak mau kalah. Nah ya, nah ini yang mempengaruhi seorang itu menjadi dia gila belanja. Jadi gaya hidupnya berubah karena kemudahan berbelanja yang marketplace dan media sosial, sehingga dia akan cenderung belanja terus karena sifat tidak mau kalah. Berarti sifat tidak mau kalah ini harus kita atur dalam Islam, dalam kebaikan. Nah, itu dampak ya yang mempengaruhi seorang menjadikan dia gila belanja. Contohnya lagi ya melihat kumpul kajian, kemudian lihat teman, handphone kamu bagus ya, beli di mana? Oh saya beli di situ. Wah, saya nggak mau kalah juga, saya besok beli lagi juga. Ya,
Karena dengan lingkungan tidak mau kalah, lihat temannya ya, atau lihat tetangganya, akhirnya dia apa? Setiap melihat ada yang baru belanja, akhirnya jadi apa? Kecenderungan untuk gaya hidupnya jadi tergantung untuk terus belanja. Nah, kemudian berikutnya yang pengaruhi juga orang jadi marketplace ini mempengaruhi dalam gaya berbelanjanya, mengikuti perkembangan tren, ya, mengikuti perkembangan tren. Nah, baju apa trennya sekarang, ternyata di Instagram, oh ini ternyata ya. Kemudian kue apa apa trennya ke sana. Kemudian handphone setiap tahun keluar apa yang terbaru, dia kan media sosial tadi. Ya, dengan perkembangan tren tersebut dia akan ikutin terus. Ya. Nah, ini juga mempengaruhi orang, menjadikan dia kan cenderung untuk terus berbelanja. Ya. Ini hanya saya menjelaskan gaya hidup ya, gaya hidup. Nanti kita akan melihat bagaimana pandangan dalam syariat. Apakah ini salah atau tidak, nanti kita lihat. Ini hanya menjelaskan ya dampak dari marketplace dan dampak dari media sosial yang menjadikan orang ketergantungan untuk selalu berbelanja. Dampak keduanya itu apa? Karena memang ngikutin tren. Nah, jadi fenomena yang kita lihat ya, biasanya karena ngikutin tren sehingga dia menjadikan dia untuk terus berbelanja. Nah, kemudian berikutnya, dengan adanya marketplace tersebut ya, barang-barang menjadi lengkap. Kita nggak perlu jalan-jalan, ya hanya scroll, lengkap semua barang di sana. Akhirnya apa yang terjadi pada diri kita? Ya. Banyak potongan harga yang ditawarkan. Nah, penawarannya luar biasa ini, potongan harga. Misalkan sekarang tanggal berapa ini, Ibu? Ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan 6, potongannya sekian. Nah, pokoknya pokoknya ya, penawaran-penawaran dari marketplace, kemudian apa namanya flash deal ya, apalagi kemudian hari berbelanja. Nah, akhirnya gaya hidup kita menjadi berubah, Ibu-ibu ya. Tanpa kita sadari kita udah ngikutin lingkungan berbelanja. Akhirnya apa? Wah, ini kadang-kadang kita nggak butuh, ya. Kadang-kadang nggak butuh tapi diskonnya 50%. Nah, beli. Jadinya apa? Banyak barang-barang setelah kita lihat, kenapa kok jadi banyak ini? Setelah itu baru sadar. Nah, ini saya menceritakan gaya hidup kita dalam berbelanja ini, itu fenomenanya sekarang ya. Akhirnya kita terbiasa lihat diskon, jadinya kecenderungan untuk terus berbelanja. Ya, jadi gila belanja nantinya. Nah, itu ya. Jadi kemudahan dalam berbelanja tersebut akhirnya banyak barang-barang yang tidak bermanfaat akhirnya ya kita beli karena tadi tawaran ya, diskon dan potongan harga. Berarti itu apa? Gaya hidup. Ya, gaya hidup kita sekarang begitu. Selalu mencari yang diskon ya. Nah, kemudian juga setiap wanita pasti ingin tampil menarik dalam kehidupannya. Ya. Memang tabiat wanita itu ingin berpenampilan menarik dalam kehidupannya. Sehingga penampilan ini juga berpengaruh dalam menjadikan dia cenderung untuk terus berbelanja dalam kehidupan sehari-harinya. Apa contohnya? Supaya kelihatan bagus penampilannya, beli barang-barang yang sama ya, warna baju dengan celana sama. Ya. Kemudian
tas semuanya harus sama warnanya, harus pink semuanya. Nah, berarti yang pengaruh di sini orang menjadikan terus belanja karena gaya hidup ingin penampilan menarik, ya. Apakah ini berdosa harus sama baju dengan celana? Nah, itu kita belum bahas. Kita hanya bahas masalah gaya hidup sekarang ini ya. Masalah gaya hidup. Nah, itulah kira-kira ya yang menjadikan orang untuk menjadikan gila belanja. Akhirnya belanja terus ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Faktor yang mempengaruhi munculnya gaya hidup gila belanja ini, ya. Apa saja faktornya? Yang pertama yaitu pengaruh diri sendiri. Pengaruh diri sendiri. Yang mana diantaranya selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, ya. Kenapa begini? Nah, ini ya. Gaya hidup kita itu ya, kalau dalam Islam membandingkan diri ini, Nabi mengarahkan kita kepada apa? Ya, untuk melihat yang lebih bawah dari kita. Nah, cuman realitanya sering kita membanding-bandingkan ini, akhirnya apa? Inilah pengaruh kita dalam berbelanja. Akhirnya apa? Merasa tidak percaya diri, ya. Biasanya selalu ingin berbelanja agar bisa menjadi lebih baik dari yang lain. Nah, bagaimana supaya saya tampil lebih baik? Akhirnya berbelanja. Kemudian kurangnya percaya diri membuat pelaku akan terus mencari kenyamanan atas dirinya, ya, mencari supaya apa? Supaya menarik pada suami, menarik dilihat suami, ingin apa? Kosmetik dicari, terus scroll terus ya, supaya menarik tampil. Ya. Nah, kadang-kadang percaya diri ini yang menjadikan gaya hidupnya akhirnya ketagihan terus berbelanja. Nah, kemudian ketika ibu-ibu juga bad mood, mengobatinya dengan berbelanja akhirnya. bad mood akhirnya berbelanja. Lagi capek ini kan, yang dilihatnya handphone, lihat belanja. Ya. Nah, Ustaz kok tahu Ustaz? Iya, saya punya istri, Bu. Ya. Jadi sama, ibu-ibu sama semuanya. Nah, itu ya. Jadi pengaruh diri sendiri. Ingin apa? Penampilannya lebih menarik, yang membandingkan dengan orang lain. Nah, maka dalam Islam, dalam hal ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk kalau membandingkan itu adalah kepada orang yang di bawah kita, agar kita lebih mensyukuri nikmat kepada Allah Ta'ala, ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unzuru ila man wasfala minkum fa inna wajadara Allah takfuru ni'matallahi alaikum. Ya, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian supaya kalian tidak kufur nikmat pada Allah Ta'ala. Nah, ketika lihat orang, waduh, kenapa ya dia lebih cantik dari saya harus penampilan lebih menarik gitu ya. Akhirnya nggak bersyukur dan nikmat Allah. Ya, jadinya akhirnya apa? Supaya tampilnya menarik, beli barang-barang ya. Kemudian beli, kalau wajahnya maka dioperasi plastik ya. Nah, ini akhirnya ya menjadikan nggak pernah bersyukur dengan Allah Ta'ala. Maka untuk masalah ini ya, maka kita melihat pada orang yang di bawah kita. Lihat ya, alhamdulillah saya sudah punya ini, sedangkan tetangga tidak punya, atau banyak orang yang tidak punya. Nah, ini untuk merubah pengaruh diri sendiri ini ya, kita harus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala.
Kalau tidak merubahnya, nanti cenderung kita akan terjadi pada pengaruh buruk ya dalam berbelanja kita. Baik, berikutnya pengaruh lingkungan pergaulan ya. Maka ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam bergaul ya. Karena teman itu sangat pengaruh kita dalam gaya hidup kita berbelanja. Nah, mempunyai teman bermain yang hobi berbelanja juga dapat memberikan sugesti terhadap diri untuk bergaya hidup seperti dia ya, dalam aktivitas belanja online ya. Jadi kalau punya teman yang sefrekuensi ya, suka belanja, suka makan, suka ini, akhirnya kita juga ikut-ikutan. Nah, kan di grup kita, di mana ibu lagi di sini? Oh, saya juga mau coba nanti di sana. Nah, ya. Nah, maka kita hati-hati cari teman, ya. Hati-hati kita cari teman. Kalau kita lihat sudah arahnya ke negatif, ya, maka kita harus tinggalkan. Memang Nabi mengingatkan kita tentang hal itu. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhallilhu. Seorang tersebut tergantung dari temannya, maka lihatlah dahulu, pertimbangkan siapa yang kita jadikan teman. Nah, kalau sampai berteman ya, kita lihat arahnya sudah mengarah pada yang nanti kita lihat apa saja yang diharamkan dalam syariat Islam dalam masalah gaya hidup ini, maka hendaknya kita tinggalkan untuk menjaga diri kita agar tidak terjerumus makin jauh dalam keburukan dunia dan keburukan akhirat nanti. Ya, nah itu biasanya lingkungan teman kita sangat pengaruhi diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, pengaruh ya. Berikutnya adalah pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga ini juga yang sangat mempengaruhi dalam gaya hidup berbelanja. Kita lihat ya, keluarga yang mampu dan akhirnya misalkan kalau seorang anak ya, apapun yang diinginkan oleh anak dibelikan. Orang tua ayahnya memiliki uang, anaknya pengen ini belikan, anak pengen ini belikan. Ya, kemudian seorang istri misalkan ketika minta pada suaminya apapun yang diinginkan istrinya dibelikan seluruhnya. Nah, ini mempengaruhi ya, nanti akan dia ya, anak dan istri ini sangat terpengaruh ya dalam masalah gaya hidup belanjanya. Ya, selalu membiasakan beri uang atau barang tanpa ada syaratnya dapat menjadikan perilaku konsumtif ya, tanpa apapun yang diinginkan anak kita belikan, apapun yang ingin istri kita belikan. Nah, memiliki orang tua yang ekonominya stabil menjadikan anak terbiasa meminta sesuatu tanpa harus menunggu lama. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi pikiran anak ketika ingin membeli sesuatu. Pasti langsung meminta tanpa ada usahanya dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, begitu aja. Nah, ini buruk. Karena dalam Islam ya, nanti akan kita lihat tidak semua keinginan itu bisa untuk kita kita kerjakan. Dalam berbelanja juga begitu. Nanti kita lihat aturan Islam dalam berbelanja. Jadi gaya hidup berbelanja ini sangat terpengaruh dengan keluarga. Maka usahakan keluarga kita ya sesuai dengan perintah Allah. Para suami, para ibu-ibu, Allah mengingatkan dalam yang menggunakan uang ini, di antaranya Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Ya, wahai para wali, jangan kalian berikan harta kepada anak-anak yang
akalnya masih lemah. Nah, anak-anak kecil itu akalnya belum mengerti dia mana yang mana yang memang dia butuh dan mana yang dia tidak butuh. Nah, dengan terus membelikan apa yang diinginkan si anak ini, nanti akan menjurus pada kesalahan dalam cara berbelanja. Ya. Nah, apapun yang diinginnya kita belanjakan, nggak ada pembatasan. Begitu juga suami ketika istrinya ingin ini, ingin itu, semuanya diturutin. Alasannya kenapa? Karena sayang, ya. Dan ibu-ibu pun jadi senjata. Wah, kamu nggak belanja saya, nggak sayang berarti sama saya. Ya. Nah, maka kalau Allah perintahkan, ya, sufaha ini jangan kalian berikan orang-orang yang lemah akalnya. Para ulama kita menjelaskan itu apa? Di antaranya istri-istri yang mubazir. Nah, nanti kita lihat apa itu mubazir, ya. Nah, itulah kira-kira yang mempengaruhi realita gaya hidup di zaman kita sekarang ini dalam berbelanja, ya. Jadi media sosial, internet, sehingga kita menjadikan arahnya gila belanja. Gila belanja itu disebabkan faktor-faktor tadi, ya. Sehingga menjadi gaya hidup dikhawatirkan ini gaya hidup yang menyimpang, gila belanja tersebut. Nah, setelah kita melihat gaya hidup belanja di zaman sekarang ini, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan, ya. Tadi belanja gaya hidup, sekarang belanja kebutuhan. Membelanjakan ada yang disyariatkan, ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana belanja yang disyariatkan. Setelah kita tahu tadi gaya hidup sangat berpengaruh besar dalam bentuk kita berbelanja, maka kita harus tahu dulu apa itu belanja yang disyariatkan, ya. Maka dalam Islam diatur bahwa harta itu memiliki hak. Haknya itu apa? Membelanjakannya pada hal yang disyariatkan dalam Islam. Nah, tadi gaya hidup, ya. Sekarang kita lihat bahwa betul-betul jangan sampai gaya hidup kita ini ternyata kita belanja tidak yang disyariatkan. Jadi kita harus betul-betul belanjanya harus yang disyariatkan. Maka, ya, ada dua jenis belanja yang disyariatkan. Disyariatkan itu artinya apa? Mendapatkan pahala, ya. Itu yang maksud dengan disyariatkan, mendapatkan pahala belanjanya. Berarti kalau kita lihat sebetulnya ada tiga, ya. Ada yang mendapatkan pahala, ada yang hukumnya boleh. Nah, sekarang kita melihat yang mendapatkan pahala, yang disyariatkan yang mendapat pahala. Yang disyariatkan mendapatkan pahala ini pertama yaitu untuk memenuhi kewajiban. Nah, ini mendapatkan pahala, ya. Jadi kalau kita lihat dalam masalah harta ini, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang dua hal dalam mencarinya dan dalam membelanjakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Nanti kita di hadapan Allah Ta'ala akan ditanyakan dari 4 hal, dari umur, ilmu, dan harta, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Nah,
soal dalam mencarinya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang dalam belanjakannya ini ternyata juga ya ada yang kita mendapatkan pahala. Jadi dengan harta ini kita mendapatkan pahala ya, mencari ridha Allah Ta'ala. Yang pertama itu yang hukumnya wajib ya. Yang wajib ini seperti membelanjakan untuk kebutuhan diri, kemudian anak, kebutuhan. Nah, sekarang kebutuhan diri, kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan orang tua ya. Kemudian yang wajib ini bentuknya kewajiban kepada Allah, seperti kewajiban pada Allah berupa pada harta itu sendiri seperti zakat ya, atau kewajiban pada Allah karena memenuhi hak Allah, contohnya untuk ibadah. Nah, kita ingin beribadah ya, kalau ibadahnya wajib maka belanjanya harus wajib juga seperti sholat. Kita ya, bagi orang yang sah sholatnya harus menutup aurat, maka wajib dia menutup aurat. Nah, ini mendapatkan pahala pahala yang wajib dari membelanjakan harta tersebut. Nanti akan kita lebih rinci dari dalilnya. Kemudian yang disyariatkan yang kedua yaitu yang disunnahkan ya, membelanjakan harta yang disunnahkan, seperti jadi ini kebutuhan ya, kebutuhan kita untuk bersedekah. Jadi kebutuhan tadi ada yang wajib, ada yang kebutuhannya adalah sifatnya sedekah. Kemudian seperti memberi makan yatim, kemudian janda, fakir dan miskin, hadiah dan sosial yang lainnya. Ini merupakan membelanjakan harta yang disyariatkan yang sunnah ya. Kemudian berikutnya adalah yang mubah. Mubah kita tidak mendapatkan pahala dan juga tidak berdosa dalam membelanjakannya. Kita lihat sekarang ya lebih dalam kebutuhan tersebut, dalam masalah kebutuhan. Nah, yang pertama ya, belanja untuk kebutuhan adalah kebutuhan atas diri sendiri. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, A'taqa rajulun min bani Ghudrah abdan lahu an duburin ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi. Jadi ada seorang laki-laki dari bani Ghudrah, dia memerdekakan budak. Ya. Memerdekakan budak ini caranya yaitu kalau saya meninggal nanti kamu akan menjadi merdeka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang tersebut, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, mulailah dengan dirimu ya, dan belanjakanlah untuk kebutuhan dirimu. Nah, jadi di sini ya, orang ini sudah mengatakan nanti kamu akan merdeka kalau saya meninggal. Kemudian orang ini bangkrut, dia tidak memiliki harta yang lain. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Maka walaupun dia sudah berjanji untuk merdekakan ini, malah budak ini dijual oleh Nabi SAW
Maka Nabi SAW ya tidak menganggap janji akan merdeka tadi. Paham maksud saya? Ya, memang agak bingung saya menjelasinnya. Makanya saya bingung, ibu pasti nggak paham. Makanya saya tanya. Jadi ada seseorang, dia memiliki budak, berjanji akan memerdekakan budak ini. Ya, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Kemudian orang ini dia akhirnya tidak memiliki harta yang lain, hanya memiliki seorang budak ini. Padahal dia sudah berjanji pada budak ini, nanti kamu akan merdeka. Tetapi Rasulullah SAW ya, malah menjual budak ini. Perintahkan budak ini kamu jual. Hasil penjualannya apa kata Nabi? Gunakan untuk dirimu. Ya, artinya apa? Yang pertama, dia bersedekah pada budak ini, dia akan merdeka. Berarti tujuannya adalah untuk budak itu sendiri, kebaikan budak itu sendiri. Tetapi ketika orang tidak punya uang, malah Nabi menjual, membatalkan janji yang pertama. Maka di sini menunjukkan apa? Wajib bagi seorang itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baru bersedekah pada orang lain. Nah, itu maksudnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi suatu kesalahan tidak ikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam kebutuhan, ketika dia malah sedekah kepada orang lain sedangkan dirinya tidak cukup. Berarti dia berbelanja, membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini menyalahi syariat Islam, bukannya mendapatkan pahala, ya, tapi malah menjadikan dia berdosa, nanti akan mengarahkan dosa-dosa lainnya. Nah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan ibda binafsika, ya, jadi harta yang kamu miliki itu gunakan dulu untuk dirimu, ya. Kemudian fa'in fadala syai'un fali ahlik, kalau masih berlebih baru untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu. Nah. Kemudian fa'in fadala an ahlika fali dzi qarabatika, kalau masih ada lebih baru untuk kerabat. Nah, ini ya. Di kebutuhan itu yang pertama adalah kebutuhan diri, kebutuhan istri, kebutuhan anak, baru kerabat. Kerabat itu artinya yang dekat. Yang dekat itu contohnya siapa? Kerabat yang dekat, kakak, adik, paman. Mana lebih duluan kerabat yang lebih dekat, orang tua atau kakak atau adik? Orang tua, ya. Orang tua, saudara, kakak, adik, kemudian baru yang lain-lainnya. Nah, inilah ya, dimulai dari ya yang namanya kebutuhan itu kebutuhan diri dulu. Nanti insya Allah kita lihat kebutuhan diri itu berupa apa saja, atau langsung saja ya. Kebutuhan diri itu ada 3 jenis, ada daruriyat, ada hajat, ada tahsiniyat. Daruriyat, kebutuhan yang memang primer ya. Contohnya kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian. Nah, jadi ini memang kebutuhan yang primer. Dia harus penuhi dulu untuk makannya sendiri, pakainya sendiri, tempat tinggalnya sendiri. Kemudian ya, setelah itu apa? Yang kedua yaitu kalau masih berlebih, maka untuk dibelanjakan kebutuhan anak-anak. Ya. Ahlikat itu artinya istri tadi. Jadi dirimu dan istrimu. Istri itu adalah pasangan. Berarti kalau seorang suami, maka dia memperlakukan istrinya seperti dirinya. Nah, setelah itu kalau berlebih, ya setelah menafkahi istrinya, maka dia menafkahi anaknya. Yang menafkahi anaknya. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, dan anak itu ya lahu rizquhunna, wajib diberikan rezeki dan berupa pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu yang
disesuaikan dengan kebiasaan, baik kebiasaan suaminya, keadaan suaminya maupun keadaan orang yang semisal dengan anak tersebut. Ya, itu maksud dengan ma'ruf, menyesuaikan dengan, nanti akan kita lihat kaidah-kaidah syariat tentang membelanjakan harta lebih rincinya. Kemudian juga ya, Hindun binti Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Laisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak memberikan yang cukup untukku dan anakku. Illa ma akhadta minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali saya ngambilnya dia tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah ya untuk dirimu dan anakmu yang sesuai dengan ma'ruf, sesuai dengan yang baik ya, sesuai dengan yang kebiasaan. Sesuaikan dengan kebiasaan suami, kemampuannya, dan juga yang semisal dengan dirimu. Nah, ini maksudnya ma'ruf. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak berdosa ya. Bahkan mengambil tanpa sepengetahuan suami, kalau memang suami tersebut tidak memberikan hak, maka ini hukumnya dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan wajib menafkahi anak ya setelah memberi nafkah istri. Kemudian setelah itu, kalau sudah terpenuhi kebutuhan diri, istri, anak, baru kebutuhan orang tua. Nah, ini tahapan belanjakan harta ya orang tua. Sebagaimana firman Ta'ala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan ya bertemanlah dengan kedua orang tua di dunia itu dengan cara yang ma'ruf ya. Maka tidak termasuk ma'ruf ketika ya dia dengan istrinya dan anaknya sudah dalam kecukupan tetapi orang tuanya masih dalam kekurangan ya, berarti tidak memperlakukan orang tua dengan baik. Dan Allah perintahkan surat Al-Isra 23, wabil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tua berbuat baiklah ya. Maka wajib ketika sudah terpenuhi kebutuhan dasar, lihat ini kebutuhan dasar ya, makan, pakaian, memang sudah memang terpenuhi kebutuhan ya, istri, anak yang dasar-dasar, maka wajib juga memenuhi kebutuhan dasar orang tua. Itu maksudnya, ini yang wajib ini, bukan maksudnya yang bukan wajib, tapi ini yang adalah kebutuhan yang memang kita harus memenuhinya, yaitu makan, tempat tinggal, dan pakaian. Dan maka Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma'akala rajulu min kasbihi wa waladihi min kasbihi ya. Dan sungguhnya yang paling baik dimakan oleh seorang tersebut adalah hasil pencariannya, dan anaknya adalah hasil dari usahanya ya. Jadi hasil dari anak itu, hasil mata pencariannya itu adalah yang halal bagi orang tuanya ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, anta wa maluka, kepada Amr bin As ya. Nabi berkata pada Amr bin As, anta, kamu, wa maluka, dan hartamu, liwalidika, adalah milik dari bapakmu ya. Kamu adalah hasil usaha orang tuamu, hartamu juga adalah milik hasil dari usaha orang tuamu. Jadi dari hasil tersebut sudah memenuhi dirinya, istrinya, dan anaknya yang kebutuhan dasar, wajib memenuhi kebutuhan dasar dari orang tuanya. Kemudian inna auladakum min thaybi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Sungguhnya anak-anak kalian adalah di antara hasil usaha yang baik, yang halal bagi kalian, maka makanlah hasil usaha dari anak-anak kalian ya. Nah, ini dalil yang wajib ya menafkahi orang tua. Kemudian setelahnya ya karib kerabat yang lainnya, saudara. Tapi sebelum saudara ada dulu yang dekat dengan kita ya, orang tua. Pertama tadi istri, anak, orang tua. Kemudian yang masih menjadi tanggungan kita. Kalau itu kan menjadi orang tua, menjadi tanggungan kita. Berikutnya apa? Yaitu yang ada di rumah kita. Contohnya apa?
dulu budak ya, tapi sekarang nggak ada budak. Kemudian seperti apa? Hewan. Nah, hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini juga ada kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya apa? Makan. Nah, makan itu kebutuhan pokoknya. Yang bukan kebutuhan pokoknya seperti apa? Sampo. Nah, itu bukan kebutuhan pokoknya itu ya. Kesehatan ya. Dalilnya apa? Dalilnya hewan yang kita pelihara tersebut kau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imratun nar fi hiratin rabatatha. Seorang wanita masuk neraka karena kucing yang diikat. Falahiyat amatha, dia tidak memberi makannya, diikat tidak diberi makan. Walahi arsalatha, dan dia juga tidak melepaskannya. Takulu min hasyaisyil ardi, melepaskannya makan dari serangga yang ada di muka bumi. Hatta matat ya, harzalan, hingga akhirnya kucingnya mati. Nah, jadi kalau memang kucingnya itu yang pokok adalah kalau dia ngikatnya. Tapi kalau kucingnya bisa makan sendiri nggak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau memang kucingnya tidak bisa cari makan sendiri, akhirnya mati, ya maka dia berdosa. Nah, ya. Sehingga fadalla dzalika ala wujubin nafaqah 'alal hayawan mamluk. Oleh karena itu dalil tersebut wajib hukumnya memberi makan hewan yang dimiliki. Ya, kenapa? Kalau tidak bisa menjadi masuk neraka. Jadi wanita tersebut dia mengurung kucingnya, akhirnya mati, maka dia masuk neraka, menunjukkan ada perbuatan dosa. Wajib memberi makan hewan yang dia pelihara. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan yang wajib ya, yang kita belanjakan harta kita pada kebutuhan tersebut. Kemudian dalam masalah zakat, nah sebelum kita, kalau sudah berlebih kebutuhan ini ya, kebutuhan pokok dasar ini, kemudian ada hak Allah, yaitu diantaranya adalah mengeluarkan zakat. Pasti akan, kalau Allah berikan keberkahan, akan berkumpul harta tersebut, wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga membelanjakan pada hal-hal yang disunnahkan. Sekarang kita lihat ya, ketentuan syariat dalam belanja. Nah, baik tadi belanja karena gaya hidup maupun belanja dalam kebutuhan. Bagaimana ketentuan syariat? Nah, dalam gaya hidup tadi ya, kita sangat terpengaruh dengan gaya hidup ya, terutama tadi karena kemudahan dalam berbelanja. Nah, maka begitu juga dalam kebutuhan ini. Yang pertama betul-betul infak. Yang pertama, kaidah dalam syariat al-infaqu fi taatillah wal tizam bil halal. Membelanjakan itu dalam ketaatan pada Allah dan harus selalu yang halal. Ya. Maka dalam memenuhi dalam gaya hidup tadi, misalkan jangan sampai berbelanja di marketplace tapi caranya haram. Ya. Caranya haram. Contohnya apa? Karena gaya hidup diskon, malah diskonnya ada ribanya. Nah, tidak boleh kita belanjakan yang ada diskon ribanya. Kalau diskon gak ada riba, nah masih sesuai dengan kaidah syariat. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian dalam memenuhi ketentuan syariat dalam masalah kebutuhan, ya, yang halal. Jangan sampai kita membeli kebutuhan pokok tapi ternyata haram. Ya. Apa? Makanan contohnya, tapi yang kita beli makannya adalah babi misalnya. Nah, ini nggak boleh, haram ya. Makanan, maka harus makanan yang halal kebutuhan pokoknya. Nauzubillah min dzalik, kalau seandainya ada yang membelikan sate apa contohnya? Yang haram sate buah, sate ular. Kalau buaya itu masih berbeda para ulama, Ibu. Tapi kalau ular haram. Ya, buaya terjadi perbedaan para ulama. Tapi kalau ular, ya, yuk kita makan ular yuk, ular, sate ular misalnya.
Nah ini haram hukumnya. Jangan sampai kita, ini kaidah pertama, memenuhi gaya hidup kita ya, dan memenuhi belanja untuk kebutuhan kita, jangan sampai melakukannya pada hal yang haram. Karena Allah berfirman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan infakkanlah ya dari yang Allah jadikan kalian sebagai pemimpin padanya. Allah berikan harta ya. Harta itu kita dijadikan untuk mengaturnya sesuai dengan keimanan. Keimanan itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang diharamkan Allah. Jangan kita membelanjakannya tapi apa? Bermaksiat pada Allah. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Barang siapa yang beriman di antara kalian dan menginfakkannya karena keimanannya, artinya jangan sampai betul-betul yang belanjakannya adalah pada yang halal untuk kebutuhan tadi maupun gaya hidupnya ya, maka lahum ajrun kabir, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah ini kaidah pertama, harus memastikan gaya hidup kita itu sampai yang haram. Yang kedua, sebelum kita lanjutkan, ada hadis Nabi SAW ya. Kalau seandainya itu maksiat pada Allah dalam kebutuhan, maka kita harus hindari. Nah ini kaidahnya ya, dalam belanja kebutuhan, belanja pada gaya hidup, maka kalau ternyata maksiat kita harus berhenti. Nah berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, idza hamamta bi amrin fatadabbar akibatahu, kalau engkau ingin melakukan suatu pekerjaan maka dalamilah akibatnya. Ya, diperintahkan kita sebelum berbelanja itu ya betul-betul harus memikirkannya. Wah ini diskon ini misalkan halal apa tidak, atau dengan cara belanja ya sama, misalkan tadi gaya hidup diantaranya pinginnya bajunya sama warnanya, warna pink semua. Itu ada nggak dalam Islam larangannya ya? Maka kalau ternyata fainkana khairan famdih, kalau ternyata baik untuk dunia maupun akhirat, lakukan. Nah baik itu artinya apa? Hukum asal muamalah itu adalah boleh. Nah kalau bajunya dengan celahnya sama, nggak ada larangannya, berarti apa? Boleh, nggak ada masalah ya. Tidak ada larangannya berarti boleh. Nah tadi ya, wanita ingin tampil menarik di hadapan suaminya, selagi tidak haram, hukumnya apa? Lakukan, gak ada masalah ya. Wa in kana ghayyan fantahi anhu, seandainya itu sesuatu yang tidak baik maka berhentilah. Nah ini perintah Nabi SAW, betul-betul kita ketika akan belanja itu perhatikan dulu halal dan haramnya, baik memenuhi gaya hidup maupun untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi. Kemudian kaidah berikutnya, nah ini dia ya, al-i'tidal wal wasito fil infaq. Nah tadi yang kita sebutkan gaya hidup itu yang menyimpang gaya hidupnya, yaitu apa? Kecenderungan berbelanja, apa namanya, gila belanja istilahnya ya, terus belanja. Nah padahal kaidah berikutnya adalah dalam belanjakan harta itu al-i'tidal wal wasatiyah fil infaq, yaitu pertengahan, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh pelit ya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surah Al-Furqan ayat 67. Yaitu apa? Orang-orang yang apabila hamba Allah itu ya, yang apabila mereka membelanjakan harta, belanja mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pelit, dan mereka itu adalah diantaranya wa bukan baina dzalika qawama, jadi tidak berlebihan dan juga tidak pelit.
Kemudian larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pelit. Ya. Maaf, dalam firman Ta'ala Allah katakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha, dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu. Artinya apa? Pelit untuk membelanjakan harta. Jadi dalam berbelanja, baik dalam kebutuhan hidup maupun dalam gaya hidup kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Apa contohnya? Kalau dalam kebutuhan kita makan misalkan, tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya ya, dan ini pepatah Arab mengatakan ya, nahnu qaumun la nakulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Kami adalah kaum, pepatah Arab mengatakan kami adalah kaum yang mana kami tidak akan makan kecuali ketika lapar. Kalau sudah agak sedikit kenyang maka kami berhenti. Nah, ini terjadi berlebih-lebihan ini misalkan ya, semua yang ada menunya di sini hidangkan. Akhirnya yang makan cicipinya dikit aja, sisanya buang. Berarti ini apa? Berlebih-lebihan. Nah, kemudian dalam acara pernikahan, ya, acara pernikahan, nah berlebih-lebihan. Nah, ini contoh dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ya, begitu juga dalam berlebih-lebihan dalam berbelanja. Bahkan dalam infak juga, ya, Rasulullah SAW melarang. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan seluruh hartanya, ya, maka Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya boleh nggak seluruh harta saya berikan, saya infakkan ya Allah untuk orang-orang, maka Nabi katakan jangan. La, kata Nabi. Separuhnya, maka Nabi katakan la. Kemudian sepertiganya, maka Nabi katakan sepertiganya boleh. Dalam menginfakkan, mensedekahkan, ya, yang sunnah tadi. Ternyata Nabi membatasi tidak boleh lebih dari sepertiga. Alasan Nabi apa? Melarangnya, engkau meninggalkan keluar anta ja'ala, ya, ahli warismu, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada mereka meminta-minta. Nah, ini alasan Nabi. Ya. Ini berlebihan dalam infak, haram hukumnya. Tapi ini juga menyesuaikan dengan orangnya. Kenapa? Abu Bakar dan Umar pun pernah ketika ditanya Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mengatakan apa? Allah dan Rasulnya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau kita menginfakkan seluruh harta kita ini, istri dan anak kita kira-kira mereka ridho atau tidak, itu yang jadi perhatian. Ya, kalau mereka juga sama dengan diri kita ridho, kemudian tawakal pada Allah, maka boleh seperti Abu Bakar. Tapi kalau istri dan anak kita mereka nanti malah nggak ridho, tidak ikhlas dengan hartanya diberikan semua pada orang, malah akhirnya meminta-minta, ya, kemudian malah terjadi hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga. Haram seorang suami itu memberikan semua hartanya pada orang lain. Nah, ini dalam masalah kebaikan, dalam kebutuhan juga. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu, Allah katakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nah, ini kaidah yang harus kita perhatikan dalam belanja, baik itu gaya hidup maupun dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Apalagi kalau hanya untuk, ya, supaya warnanya sama semua. Akhirnya apa? Berlebih-lebihan, ya. Akhirnya nggak terpakai. Tadi yang kita sebutkan, karena mengejar diskon, setelah dilihat ternyata banyak yang nggak dipakai di rumah. Berarti ini apa? Berdosa jadinya. Nah, kemudian kaidah yang berikutnya dalam berbelanja ini, baik itu untuk kebutuhan maupun dalam gaya hidup, ada prioritas. Kalau enggak kita berdosa. Ya. Prioritasnya apa? Tadi sudah disampaikan.
penuhi dulu kebutuhan pokok untuk diri sendiri. Nah, maka tidak boleh diri kita tidak terpenuhi kebutuhan pokok tapi kita malah orang lain. Maka ini maka tidak memenuhi syariat Islam. Jangan sampai kita membeli. Nah, ini kesalahan. Jadi kebutuhan tadi ada 3, ada primer, sekunder dan tersier. Nah, kebutuhan primer makanan yang pokok, kemudian kendaraan itu yang sekunder. Kemudian kendaraannya itu pun ada yang tersier. Tersier itu yang lebih dari kebutuhannya. Nah, padahal kebutuhan makannya saja kurang, tapi malah lebih dulu membelikan mobil yang mewah misalkan. Berarti dia tidak menjalankan syariat Ta'ala. Akhirnya berhutang akhirnya. Ya, setelah beli mobil dengan cara kredit, akhirnya malah nggak bisa makan, anak istrinya akhirnya berhutang, dikejar-kejar oleh debt collector, maka dia berdosa. Nah, kemudian kaidah syariah berikutnya yaitu at-tawazun bainal kasbi wal infaq. Menyesuaikan membelanjakan makan pokok itu menyesuaikan juga dengan pendapatan. Nah, apalagi dalam memenuhi gaya hidup, dalam makan pokok, memenuhi kebutuhan pokok saja menyesuaikan. Tidak sama makanan pokok orang yang kaya dengan yang miskin. Nah, jadi gaya hidup itu tentunya akan berbeda ya, antara memang suaminya ada kelapangan, berbeda dengan makanan yang memang suaminya tidak dalam kelapangan. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri yang dia tidak mampu lakukannya. Jangan paksa suaminya. Ibu, memang suami kita penghasilan misalkan UMR, tapi pinginnya setiap hari makan di mall. Nah, berdosa ibu. Nah, ya, jadi itu batasan syariat. Harus menyesuaikan belanja, kebutuhan pun harus menyesuaikan dengan pendapatan. Ya, jangan dipaksakan pendapatannya pas-pasan tapi maunya rumahnya yang cicilannya yang 15 juta per bulan. Maka ini bisa menjadi berdosa. Allah saja tidak membedakan. Kemudian Allah katakan liunfik dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu. Maka suami tersebut hendaklah diberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Nafkah yang wajib itu contohnya makanan. Kalau memang dia punya kelapangan tidak apa-apa, beri makanan pada istrinya ya sesuai dengan pendapatannya. Misalkan ya makannya yang tempat-tempat yang mahal, nggak ada masalah. Ya, misalkan sudah menjadi gaya hidup tidak ada masalah. Kalau memang sesuai dengan pendapatannya. Yang berdosa apa? Yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Maka ini yang kebanyakan ya para ibu-ibu itu tidak menyesuaikan dengan pendapatan suami, maksa ini akhirnya kredit, pinjol, ya, tidak menyesuaikan dengan pendapatan suami, jadi berdosa jadinya. Ya. Dan kemudian berlebihan dan mubazir. Ya. Apa yang maksud dengan berlebihan? Berlebihan itu sudah melebihi dari kebutuhannya. Sudah kenyang dipaksakan, berarti itu berlebihan. Mubazir itu membelanjakan pada sesuatu yang untuk kebutuhan tadi, membelanjakan pada sesuatu yang diharamkan, itu mubazir. Kemudian nah juga perhatikan, nah ini biasanya dalam masalah gaya hidup ya, dan juga dalam kebutuhan. Yang terakhir ini kayaknya, oh enggak, masih ada satu lagi. Kaidah syariat dalam belanja baik itu gaya hidup maupun kebutuhan, menghindari tujuannya agar kelihatan mewah dan untuk berbangga-bangga. Nah, ya dalam gaya hidup pun, dalam kebutuhan pun, ya tadi sudah disesuaikan juga dengan pendapatan. Tapi kalau ada niatnya ingin berbangga-bangga, pamer media sosial, menjadi haram. Ya, menjadi haram karena tujuannya adalah untuk berbangga-bangga. Kenapa beli iPhone? Wah, supaya saya kelihatan ya, apa namanya, kedudukan saya di masyarakat. Nah, jadi semuanya
untuk berbangga-bangga. Akhirnya untuk beli iPhone kredit ternyata, ya. Nah ini menjadikan kebanggaan itu adalah dalam patokan dalam berbelanja. Allah Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa 'alail qawlu fadammarnaha tadmira. Ketika kami ingin menghancurkan satu kaum, kami jadikan orang-orang kaya di kampung tersebut, ya, mereka fafasaku fiha, orang kaya mereka belanja untuk berbangga-banggaan, ya, jadi untuk mempamerkan kekayaannya. Fafasaku fiha fahaqqa 'alaihimul qawlu, maka mereka berhak mendapatkan azab Allah Ta'ala, fadammarnaha tadmira. Ya, ini mana orang-orang yang berikan harta tapi mereka ingin tampil supaya apa? Dipandang masyarakat. Maka ini sesuatu yang haram, ya, menunjukkan sosialnya. Wah, saya orang yang berada, lihat ya kemampuan saya, barang-barang branded semua. Dan Nabi SAW mengatakan, kul masyita wal bas masyita ma'akhta'atka khislatan sarafun wa makhilah. Ya, makalah yang kamu, apapun yang kamu suka, dan pakailah yang kamu suka, apapun bebas kamu gunakan, tetapi menjadi suatu kesalahan dua hal, yaitu apa? Berlebih-lebihan dan juga ada rasa sombong. Nah ini ya, berlebih-lebihan, melebihi dari kebutuhan, dan juga ada rasa sombong. Kenapa beli gamis ini? Wah, supaya ini kelihatan orang-orang nanti muji saya. Maka menjadi haram di sini. Hadis dari Imam Bukhari, ya. Nah, kemudian dalam gaya hidup, kaidah syariat berikutnya menjauhi kebiasaan yang bertentangan syariat, kebiasaan-kebiasaan non muslim. Nah, jangan sampai kita ngikutin tren tapi trennya bukan muslim, ya, tapi tren dari orang-orang yang tidak sesuai syariat Islam. Nabi mengingatkan kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian menempuh jalanku dan jalan para khulafa'ir rasyidin. Ya, perintah untuk apa? Yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang memang sudah dinyatakan selamat Allah Ta'ala. Jangan jadikan kita, kenapa beli ini? Wah, lagi tren Korea sekarang misalkan, ya. Nah, akhirnya beli barang-barang yang mengikuti tren orang-orang non-muslim. Nah, ini menjadi sesuatu yang berdosa. Gaya hidupnya ngikutin ya kebiasaan orang-orang non-muslim. Seharusnya kita diperintahkan untuk ikuti orang yang sudah Allah nyatakan selamat, para sahabat, ya. Nah, kemudian kaidah berikutnya, ketika terjadi krisis maka harus berhemat, ya. Nah, ini dalam kaidah terakhir, ketika terjadi krisis betul-betul kita berhemat, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf ketika terjadi paceklik maka menabung selama 7 tahun untuk kebutuhan 7 tahun berikutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam kaidah syariat kita. Jadi kalau terjadi, diperkirakan akan terjadi masalah-masalah, maka wajib kita untuk berhemat. Jangan sampai nanti kita akan kekurangan, akhirnya meminta-minta kepada orang. Ya, itu diperkirakan. Nah, inilah ketentuan-ketentuan syariat dalam berbelanja, baik itu gaya hidup maupun dalam memenuhi kebutuhan pokok. Semoga ini menambah pengetahuan saya dan juga ibu-ibu dalam kita menghadapi gaya hidup yang terus berkembang, kemudahan dalam berbelanja. Jangan sampai kita berbelanja malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Ustaz, tadi kan dikatakan adanya diskon yang riba, ya. Itu diskon yang riba itu yang seperti apa ya Ustaz? Ya. Diskonnya riba itu seperti apa? Sebetulnya sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak apa-apa ya. Diskonnya riba itu yang apabila diskonnya contohnya dalam akad utang piutang. Ya, maksudnya seperti apa? Diskon karena kita belanjanya pakai e-wallet misalkan. Nah, itu kan ada ribanya. Ya.
Contohnya mendapatkan diskon dengan pembayaran menggunakan e-wallet misalkan, ya. Maka diskonnya itu ada ribanya. Atau diskon menggunakan sekarang gaya hidup dalam belanja jasa kendaraan atau beli makanan. Kalau beli makanan, ya, kalau menggunakan e-wallet mendapatkan diskon potongan, atau naik transportasi online kalau bayarnya pakai e-wallet dapat potongan. Nah, itu yang diskon ada ribanya. Jelas ya, Mas? Ya, berarti jelas ya. Alhamdulillah. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum sih? Udah. Mana mikrofonnya, Ibu? GoPay ya, GoPay. Gak apa-apa ini di online. Gak apa-apa ya. GoPay OVO. Terus kenapa menggunakan itu, Ibu ya? Bolehkah kita belanja pakai GoPay atau OVO? Oh, kena ada diskon. Kalau ada diskon nggak boleh. Ya, belanja kena menggunakan GoPay atau OVO, maka ini haram hukumnya. Ya, silakan. Mikrofonnya digunakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, saya kan pernah dengar juga masalah yang kartu kredit ya Pak Ustadz ya. Kan pada umumnya kan memang hampir semua orang kan pada pakai kartu kredit ya Pak Ustadz. Ya kita nggak ini ya kan. Nah itu kan kalau tanya nih, kan memang kalau kartu kredit itu kan memang tidak boleh ya kan, riba lah gitu kan. Tapi kalau misalnya di bulan ini misalnya kita membeli barang tapi dengan bunganya 0%, apakah itu riba juga? Ya, satu pertanyaan saya itu apakah itu riba juga? Keduanya, misalnya bulan ini dipakai 500.000, nah di bulan depan kan dapat tagihan tuh, nah kita tutup 500.000, ibaratnya kayak tutup buka gimana sih Pak Ustadz gitu kayak gitu, itu apa juga tidak boleh? Karena kan ya pengen tahu aja gitu Pak Ustadz, kalau memang semuanya itu dilihatnya riba, berarti memang ya kita nggak bisa, kita lebih ngerti gitu Pak Ustadz. Itu aja sih Pak Ustadz. Kalau memang riba kita apa Ibu? Kalau memang riba ya kita nggak perlu pakai seperti itu kita gitu. Jadi kartu tahu kredit, gitu. Iya gitu. Jadi kan takut juga gitu kan Pak Ustadz. Pengen tahu itu apakah itu riba atau tidak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ustadz, kita menggunakan kartu kredit yang mana bunganya 0%, apakah itu riba? Jadi riba itu ya Allah mengharamkan riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa yang maksudnya riba? Riba adalah pertambahan dalam akad utang piutang. Nah, contohnya dalam kartu kredit ya, ketika kita ditalangin dahulu atau dihutangin oleh bank. Nah, kalau bunga 0% berarti kan tidak ada pertambahan. Berarti tidak ada riba di sana. Ya. Benar tidak ada riba. Tetapi coba dibaca ketentuannya Ibu. Kalau Ibu tidak membayar pada waktu yang sudah ditentukan, ada pertambahan atau tidak? Kira-kira ada pertambahan atau tidak Ibu? Melewati batas pasti ada tambahan. Dan itu dinyatakan ketika kita buka kartu kredit, ya kan? Berarti kita menyetujui perbuatan riba. Karena orang-orang jahiliyah, riba yang mereka lakukan bukan hanya dalam disyaratkan ketika akad saja. Ya. Contohnya di antara riba itu mereka sepakati pinjam saya nanti saya akan lebihkan, itu riba. Tetapi juga riba yang mereka lakukan, pinjam saya uang, ya saya bayar akan tanggal 10. Nanti kalau saya tidak mampu bayar tanggal 10, saya akan tambahkan, itu juga riba. Nah itu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dengan kita tanda tangan menyetujui
kontrak tersebut, berarti kita sudah melakukan persetujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, kita kan tidak akan terlambat. Ya. Tapi menyetujui menghalalkan yang haram karena Allah itu adalah bermaksiat kepada Allah. Allah mengatakan apa? Memerintahkan ya, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba. Ya, jadi tidak boleh sama sekali kita melakukan riba. Ini sengaja malah kita tanda tangan, berarti kita tidak taat pada Allah, kita malah melakukan kontrak riba. Kalau terlambat karena itu, berarti itu berdosa. Ya. Wallahu taala alam. Jelas Ibu ya? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz pengen nanya aja sih, karena aku ini kan bisa dibilang masih muda, generasi milenial juga. Terus kalau lihat di sosial, generasi milenial. Oh, masih muda lah Ustadz. Terus Z. kalau ngelihat di sosial media gitu kan, banyak orang yang kayak ngepost atau mengumbar-umbar kekayaannya mereka, apa yang mereka punya, terus katanya tuh nanti kayak awas takut ada penyakit ain bla. Nah itu menurut awas Ustadz, apa? penyakit ain. Orang yang pamer pakaian di media sosial. Iya. Terus ada komentari nanti kena penyakit ain gitu ya. Iya. Ya, nah terus? itu maksud dari penyakit ain itu apa? Terus resiko buat ke orang-orang di sekitar kita, terus juga buat ke kita itu apa? Ya. Ain adalah dalam bahasa Arab artinya mata. Ya. Ain itu adalah mata. Ain berarti maksudnya adalah apa? Yang dalam penyakit ini ketika dia melihat, ya, melihat dengan matanya, biasanya dari mata ini akan lahir ke mengalir ke hati, ya. Nah, ada orang-orang yang mereka Allah Ta'ala jadikan biasanya orang-orang yang badui-badui itu, Bu. Jadi mereka memiliki pengaruh ke orang lain. Ya, apa yang di dalam hatinya itu pengaruh pada orang lain, sehingga muncul hasad di hatinya. Dan itu berpengaruh pada orang lain. Contohnya, dia melihat, wah ini bagus, tapi dia tidak berdoa kepada Allah, tidak berlindung kepada Allah. Ternyata tanpa dia sengaja, hasad dalam hatinya atau sesuatu yang dalam hati itu berpengaruh ke orang lain. Nah, itu yang dinamakan ain. Akhirnya dampak pada orang tersebut, dia menjadi misalkan orangnya ya sehat, wah bagus ya, gemuk ini. Nah, tapi tidak berlindung pada Allah Ta'ala. Ya, tabarakallah, tidak mengucapkan keberkahan pada Allah atau masya Allah. Nah, akibatnya apa? Orang yang dipuji tersebut menjadi kurus. Nah, itu ain. Nah, ain ini biasanya orang-orang yang tinggal di di gurun-gurun, ya, atau kalau di desa-desa mereka memiliki roh yang kuat biasanya itu ya. Nah, jadi berdampak pada itu sehingga diperintahkan, dan ain itu hakikat memang ada, ya. Sehingga salah seorang sahabat ketika dia memuji temannya dan dia tidak berlindung pada Allah Ta'ala, maka Nabi memarahinya. Apakah engkau ingin membunuh saudaramu? Maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk lupa siapakah mandi, berwudu, airnya dimandikan ke orang yang kena ain tersebut. Nah, jadi ini memang nyata adanya. Maka itu maksudnya, ya, dikhawatirkan ada orang-orang yang memiliki jiwa istilahnya ya, jiwa yang kuat, ya, sehingga dia memuji itu tidak menyebut kepada Allah Ta'ala, berdampak kepada jiwa orang yang dia puji. Atau misalkan lihat rumahnya, ya, sehingga jiwanya yang kuat tersebut berpengaruh kepada yang dia lihat tersebut. Wallahu ta'ala. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan secara rinci, saya tidak bisa. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan, masih ada.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan terakhir mengenai kisah Nabi Yusuf yang menabung 7 tahun karena udah ada tafsir mimpinya akan ada paceklik. Iya. Nah, kalau melihat dari cerita kisah itu, seberapa besar kita maksudnya Boleh menabung. boleh nabung gitu Ustadz, dan kategori nabungnya seperti apa gitu. Masya Allah. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Iya, jazakallah khair Ustadz. Ya. Maka yang kita pelajari di sini bahwa ya Allah SWT memberikan mukjizat pada Nabi Yusuf yang mana ya dapat mentafsirkan kejadian-kejadian yang akan datang melalui mimpi, ya, yang mana bermimpi bahwa akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Maka di sini Nabi Yusuf selama hasil 7 tahun untuk memenuhi kebutuhan 7 tahun berikutnya. Kalau di sini kita lihat ini seimbang kebutuhan 7 tahun dengan menabung 7 tahun. Ya, seimbang menabungnya. Kemudian juga Nabi SAW pernah membeli makanan pokok keluarganya, kebutuhan pokok selama 1 tahun. Ya, selama untuk kebutuhan pokok 1 tahun. Misalkan kebutuhan pokok itu misalkan beli beras, kebutuhan pokok ya, untuk disimpan kira-kira per hari berapa? Anggap saja 1 tahun misalkan 10 ton, sehingga disimpan beli 1 ton untuk di gudangnya. Atau kebutuhan pokok berikutnya apa? Daging misalkan disimpan di freezer untuk kebutuhan 1 tahun. Kan ada misalkan ada pandemi COVID, nah ya COVID ya benar. Ada COVID sehingga dikhawatirkan nanti jadi langka. Nah, dibolehkan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan itu disimpan untuk kebutuhan 1 tahun. Nah, wallahu ta'alam. Nah, sedangkan syariat Nabi membatasi dengan 1 tahun, sehingga para ulama boleh kita menyimpan 1 tahun. Sedangkan Nabi Yusuf memang akan menghadapi 7 tahun, sehingga persiapannya untuk 7 tahun. Ya. Sedangkan Nabi, kalau kita tidak tahu, maka 1 tahun batasannya. Batasan 1 tahun, persediaan 1 tahun. Nah, ini untuk persediaan menyimpan kebutuhan pokok. Kemudian dalam masalah menabung, nah Allah memerintahkan harta itu untuk dibelanjakan, ya, untuk dibelanjakan. Baik, tadi sudah kita pelajari bagaimana cara belanjanya untuk memenuhi kebutuhan dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian juga perintah untuk dikembangkan, jangan disimpan. Tidak dikembangkan, larangan dalam Islam untuk harta itu tidak diapa-apain. Ya, berdosa misalkan kita punya tanah, sudah dibeli tanah udah dibiarin aja, berdosa jadinya. Kemudian beli rumah, rumahnya tidak diapa-apain, berdosa. Nah, dalam Islam diperintahkan untuk apa? Infakkanlah, ya. Allah akan menggantinya. Belanjakanlah, Allah akan menggantinya. Tidak boleh kita biarkan, ya, beli emas, ya, disimpan begitu saja, tidak diinvestasikan. Larangan dalam Islam. Nah, kemudian yang kita perhatikan dalam menyimpan ini, ya, misalkan jadi perintah untuk membelanjakan, untuk dikembangkan, sehingga dikembangkan pun itu perhatikan juga untuk kemaslahatan. Jadi belanja untuk kemaslahatan, investasi misalkan, ya, baik untuk kebutuhan kita, kemudian juga orang-orang. Contohnya kita investasikan agar supaya buka lapangan kerja. Kalau disimpan, ini malah harta itu menjadi tidak bermanfaat, ya. Tapi harus kita kembangkan sehingga bermanfaat, orang-orang mendapatkan pekerjaan dari harta kita. Itu tujuan harta, ya. Jadi supaya harta itu, zakat itu juga Allah wajibkan supaya jangan hanya dimiliki satu orang. Haram hukumnya kita simpan, tapi tidak keluarkan zakatnya, tidak dikembangkan.
Maka apa? Akhirnya harta itu bertumbuh pada seorang, tidak ada pada orang lain. Padahal Allah wajibkan zakat itu supaya harta itu apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya pada orang kaya saja. Kalau disimpan di orang kaya akhirnya tidak ada lapangan kerja, tidak ini, maka ini menjadikan kehidupan tidak seimbang. Nah, jadi itu kaidah dalam menyimpan. Ya, maka betul-betul harus jangan harta itu disimpan begitu saja. Kemudian juga batasannya kebutuhan, kalau ingin belanja juga dibolehkan kebutuhan 1 tahun. Kemudian wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau sudah dipenuhi ini, sudah keluarkan zakatnya, dan juga misalkan contohnya disimpan di tempat-tempat usaha, ya. Berarti kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena digunakan harta tersebut sehingga berkembang. Tidak boleh disimpan di bawah bantal, tidak boleh di mana, di safety box, ya. Allah Ta'ala. Ya. Silakan, ini sifatnya diskusi. Mungkin kalau kurang jelas silakan dibantah lagi, Bu, ya, supaya makin jelas. Jelas, Mbak nih. Baik, Ustaz. Sudah jelas, Ibu? Sudah jelas katanya. Alhamdulillah. Saya belum. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya terkait barang-barang yang dijual di online. Kalau belanja kita tentunya sesuai kebutuhan, tetapi kadang-kadang cari yang semurah-murahnya ya. Nah, kalau di online itu ada juga yang menjual dengan semurah-murahnya. Misalnya yang harga 100.000 itu jadi 10.000. Dan dia menjual jadi 10.000. Iya, menjual partai besar dengan semurah-murahnya gitu pokoknya. Nah, terus bagi pembeli itu boleh atau tidak, kemudian bagi penjual boleh atau tidak, karena biasanya kan kalau menjual tuh harus sesuai dengan harga pasar, kalau menurut syariat kan seperti itu. Ya, itu saja pertanyaannya, Ustaz. Syukran. Bagus, Ibu. Pertanyaannya, boleh tidak kita menjual di bawah harga pasar? Ya. Maka hukumnya dibolehkan kalau tidak menyebabkan mudarat, tidak ingin mematikan usaha orang lain. Ya. Misalkan tadi kita sampaikan, ya, berikan murah hanya jangka waktu tertentu saja, hari-hari tertentu. Misalkan tanggal 10 bulan 10 ini diskon murah harganya. Tapi kalau setiap hari, apa dampaknya nanti? Demo orang, Bu. Makanya TikTok itu siapa yang demo? Pedagang Tanah Abang. Kenapa mereka demo apa? Karena apa? Mati usaha orang lain jadinya. Ya. Jadi ketika kita menjual di harga pasar dan memang tujuannya ingin menguasai pasar, maka ini hukumnya haram. Jelas? Kenapa kok jualnya murah, Ibu? Iya, nggak apa-apa. Saya yang penting untung banyak. Tapi dalam hati supaya usaha orang lain nanti mati. Misalnya setelah mati usaha orang lain saya menguasai, maka itu haram hukumnya. Ya, itu kenapa tidak boleh memudaratkan orang lain. Jadi memang niatnya, atau dampaknya nanti dia menjual murah itu, padahal tetangganya jual juga seperti itu kan, barang seperti itu. Nanti akhirnya malah apa? Tetangganya kasihan misalkan, ya. Jadi berantem dengan tetangganya, maka ini juga adalah menyebabkan mudarat. Wallahu ta'ala. Jadi kalau hanya sekali-sekali tetangganya masih wajar, ya. Wah, cuman hari ini, besok nggak diskon lagi, masih wajar. Nah, tapi terjadi perbedaan para ulama mengatakan kalau memang, ya. Jadi intinya adalah niatnya yang diharam. Kesimpulannya saja, kalau memang ada niat menghancurkan usaha orang lain, maka dia berdosa karena niatnya tersebut. Sebetulnya hukum asalnya adalah boleh, karena harta itu milik dia, maka dia berhak sebagaimana yang dilakukan Hatib. Hatib, ya, dia menjual kismis harga di bawah pasaran, kemudian ditegur oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pedagang dari Taif datang membawa anggur dan mengeluhkan harga yang ditawarkan Hatib. Ya, maka mereka mengatakan pada Umar, Hatib jual terlalu murah. Maka Umar pun menegur Hatib, jangan jualan di pasar, jual di rumahmu. Maka besoknya Umar mendatangi Hatib. Kemarin saya bukan keputusanku, tapi orang-orang mendesakku.
Adapun sekarang saya kembali, terserah kamu menjual berapapun. Nah, sehingga para ulama mengatakan ya di sini yang masalahnya mana lebih banyak, masalah pembeli lebih banyak, pedagang hanya sedikit orangnya, sehingga masih dibolehkan. Tapi sepakat para ulama kalau memang tujuannya ingin memudaratkan orang lain, tentu ini sesuatu perbuatan yang haram. Wallahu ta'ala, itu kira-kira. Bolehkah kita membeli? Boleh kalau seandainya tidak tolong menolong dalam kemaksiatan, ya. Contohnya memang tidak sampai mematikan usaha orang lain. Ya, memang usahanya kecil, misalkan ruang lingkupnya hanya di RW ini saja usaha, nanti kita bisa pindah jualan ke luar. Nah, tapi kalau memang dia bisa mematikan usaha orang lain, ya maka dia itu perbuatan yang haram, karena jadinya monopoli. Ya, Allah Ta'ala. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Alhamdulillah tidak ada ya. Masih ada. Ya, syukran Ustaz. Masih ada 5 menit lagi kalau ingin bertanya. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz ya, intinya kita hidup untuk yang sederhana gitu ya Ustadz. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ini memang mampu, kemudian kita membeli barang yang branded gitu, terus apakah itu termasuk kayak mobil yang umpamanya mobil apa Bu? Kita beli mobil yang mereknya mungkin harganya yang miliaran gitu, tapi kita mampu gitu. Kita mampu. Terus apakah itu termasuk hidup bermewah-mewah gitu? Padahal kita mampu. Iya. Gitu. Pertanyaannya kenapa beli merek itu Bu? Niatnya untuk apa? Ya kita suka gitu. Karena kayak umpamanya kita beli barang yang brand itu kan memang kualitasnya bagus gitu. Iya. Iya gitu. Kalau itu masih dibolehkan. Boleh. Karena tadi sudah aturan syariat, contohnya sesuai pendapatan, kemudian tidak diharamkan, kemudian tidak ada niat untuk supaya sombongan, kemang kebutuhan, itu masih dibolehkan. Kalau memang masih memang ada kebutuhan untuk awet dan kebutuhan. Kualitas. Tapi ingat juga ya, kebutuhan taraf itu berlebihan itu. Nah, israf ada berlebihan ya, yang kita perhatikan ada berlebihan. Sebetulnya kenapa beli yang harga 2 miliaran itu, apa kebutuhannya? Maksudnya itu gini, kenyamanan gitu mungkin. Nah, kalau memang tujuannya adalah keselamatan masih dibolehkan. Tapi kalau tujuannya tidak sesuai dengan kebutuhannya, ya tidak ada, hanya sifatnya menjadi israf nanti, berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi sudah sifatnya keinginan. Ya, kira-kira itu. Wallahu ta'ala. Jangan sampai ada, tadi Nabi katakan wala sarafun wala makhilah, tidak boleh ada unsur berlebihan. Artinya ya dia tidak ada kebutuhan tapi dia beli. Ya, misalkan mobilnya miliaran sampai 5, apa kebutuhan sampai 5? Enggak ada. Berarti itu berlebihan, haram hukumnya. Tapi memang kenapa miliaran? Karena memang saya butuh untuk keselamatan, menjaga diri saya, nyawa misalkan, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian kenapa 4? Ya karena saya kebutuhan kerja, kemudian istri juga ngantar anak, gak ada masalah. Ya, itu yang berlebihan. Kemudian juga tidak ada rasa sombong, karena rasa sombong itu juga diharamkan. Nah, sombong itu yang menjadikan Qarun akhirnya menjadi merasa harta itu akhirnya merasa diri hasil usahanya, kan saya mencari, terserah saya mau saya belanjain apa, harta saya, jadi sombong akhirnya. Saya menampilkan diri saya di masyarakat seorang kaya. Wallahu ta'ala, itu perbuatan yang haram. Ya, cukup ya. Terakhir Bu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau sebaliknya daripada yang ditanyakan oleh ibu itu, mungkin orang itu mampu,
tetapi dia tetap hidupnya sederhana dan nggak memperlihatkan sesuatu apapun terhadap ini, biasa aja gitu. Iya. Itu apakah orang itu nggak bersyukur atau memang dia tuh seperti memang harus begitu gitu loh, Ustadz. Memang dia tuh memang orangnya harus cuman begitu gitu, nggak bisa yang wow yang kayak gimana gitu. Nah. Itu gimana gitu, Ustadz? Terus hartanya dikemanain, Bu? Ya mungkin dia disumbangin atau diapain atau diapain, itu yang lebih tapi orang utama. nggak tahu gitu. Itu yang lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya benar Bu ya. Bagus pertanyaannya Bu. Maaf saya terburu-buru menjawabnya ya. Nah, kenapa ada orang lain yang memiliki harta banyak, tapi dia hanya sesuai untuk kebutuhannya aja, misalkan ya mobil yang apa, yang memang sesuai kebutuhannya ya untuk keselamatan, dan masih banyak sisanya dikemanain, dibelanjarkan untuk sedekah, maka itu yang lebih utama. Tadi pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh, tapi ada lebih utama, yaitu apa? Nah, ini kita menjadi acuan bagi kita. Nabi SAW ketika Ummu Mukminin Aisyah diberikan kambing ya, kemudian Ummu Mukminin Aisyah memilihkan bagian apa, katif itu, bahu kambing itu, yang bahu kambing berarti yang mananya ya? Paha atas ya. Iya benar. Paha atas itu lebih lembut. Nah, itu yang paling disukai Nabi SAW. Yang kanannya, ini kiri Bu ya, kanan. Nah, maka Ummu Mukminin Aisyah meninggalkan tuh Nabi ini. Maka ketika Nabi pulang, maka Ummu Mukminin Aisyah ceritakan bahwa dihadiahi kambing dan ini sedikit. Maka Rasulullah SAW, hanya ini aku sisakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya yang itulah yang tersisa, adapun ini akan binasa. Paham maksudnya? Iya. Ya, yang diberikan pada orang itulah yang betul-betul tersisa, maksudnya yang abadi. Sedangkan yang dimakan itu akan hilang. Nah, maka yang lebih utama bagi seorang ketika melihat harta itu seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, Umar bin Khattab ya, hartanya banyak tapi pakaiannya robek. Dia lebih memilih itu apa? Semua hartanya diberikan pada taatan pada Allah Ta'ala. Itu lebih utama. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh selama tidak ada sombong dan tidak ada berlebih-lebihan. Wallahu ta'ala. Ustaz, ini Ustaz, terus kadang ya ngelanjutin yang tadi itu Ustaz. Kadang di dalam kita berteman sekalipun Ustaz, di dalam berteman, kita di dalam pengajian itu sendiri gitu. Kadang walaupun udah kita sama-sama menuntut ilmu, udah paham tentang apa beragama itu seperti ini, tapi kadang mayoritas banyak juga, enggak semuanya. Kadang dia hanya melihat apa yang orang itu pakai, apa yang dia pakai, sehingga dia tuh kadang ada menyepelekan gitu loh. Menyepelekan, wah ini seperti ini seperti ini gitu. Tapi kadang menanggapinya ya udah nggak apa-apa. Itu memang harus seperti itu gitu. Itu gimana Ustaz untuk teman-teman yang seperti itu gitu loh. Enggak curhat Ustaz. Ini karena kan kita udah pengajian udah lama ya Ustaz. Kita udah paham. Ya pertanyaan saya, kalau kita udah paham seperti itu, nah kita udah pengajian udah paham. Nah kalau ada orang seperti itu gitu, itu seperti apa? Ya maksudnya dia tuh memandang orang yang orang-orang ini biasa, orang ini seperti ini gitu. Dia memperlihatkan bahwa saya tuh pakai seperti ini, saya seperti ini, sehingga dia tuh memperlihatkan bahwa wah aku ini seperti ini gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi biar kita tuh benar-benar memahami Islam tuh, kita jalanin Islam itu secara kafah. Kita benar-benar semuanya karena Allah gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu nasihatnya untuk saya dan kita semua. Betul, nasihat dari Ibu, hendaknya ilmu kita semoga menjadi ilmu bermanfaat. Ya, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain. Ketika kita sudah merasa lebih dari orang lain, di sanalah letak setan menggoda kita. Dan itulah ya, setan Allah laknat karena merasa lebih dari yang lainnya. Maka kita betul-betul ketika melihat orang kesalahan, tidak boleh kita mencap dia lebih buruk dari kita lebih baik dari dia. Semoga ini nasihat bagi saya dan kita semua. Ustaz, ilmu yang Ustaz, mohon maaf Ibu, saya waktunya udah habis waktunya. Hah?
Ya, satu lagi ada titipan pertanyaan terkait ini Ustadz, di lain sedikit aja ya Ustadz. Iya, silakan. Kalau zakat perhiasan nih Ustadz, zakat perhiasan itu bagi perempuan, apakah satu kali dikeluarkan zakatnya atau lebih atau bagaimana? Setiap tahun. Setiap tahun harus Selagi dibayar. masih mencapai nisab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab perintahkan untuk memperdagangkan harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat. Dimakan zakat berarti menunjukkan setiap tahun. Ya. Inilah Jadi selama mencapai nisab ya, setiap sampai tahun. di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab maka tidak ada kewajiban lagi untuk mengeluarkan zakatnya. Baik Ustadz. Tapi untuk perhiasan terjadi perbedaan para ulama, Ibu. Ya, jumhur ulama mengatakan kalau perhiasannya dipakai dan memang tujuan belinya untuk dipakai dan pernah dipakai maka tidak wajib zakat. Tapi pendapat untuk kehati-hatian dikeluarkan zakatnya karena keumuman ayat Allah mengatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkan, tidak keluarkan zakatnya. Maka ini umum, emas itu baik perhiasan maupun dinar, ya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala, untuk kehati-hatian kita keluarkan zakatnya. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Jadi ada perbedaan pendapat Ustaz. Soalnya pembahasannya lalu ada kalau perhiasan itu satu kali saja dikeluarkan zakatnya gitu. Iya. Ya. Seukuran itu terus kan. Alhamdulillah. Ya, saya cukupkan Bu ya. Karena saya harus berangkat ke tempat lain. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.